Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Topiknya adalah teori dasar K3 keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya K3 industri ya. Nah, berdasarkan hierarki kebutuhan kita, kebutuhan setiap manusia, itu mengacu pada teori Maslow atau Abraham Maslow yang menyatakan bahwa secara hierarki kebutuhan manusia itu pertama adalah manusia itu butuh untuk bisa mengaktualisasikan diri atau memperlihatkan eksistensi dirinya. Yang kedua adalah kebutuhan penghargaan. Jadi setiap orang pengen dihargai oleh pihak lain dan butuh harga diri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi, bermasyarakat, ya, bergaul dengan semua orang. Yang keempat adalah setiap manusia itu butuh perlindungan. Nah, dalam hal ini adalah terkait dengan kebutuhan terhadap perlindungan, keselamatan, dan kesehatan pada saat bekerja. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan manusia secara fisik. Gitu. Nah, untuk yang keempat ini, setiap manusia butuh perlindungan. Nah, kaitannya dengan K3 ini, setiap pekerja itu harus dilindungi keselamatannya maupun kesehatannya selama bekerja. Kemudian apa sebetulnya latar belakang dibutuhkannya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa setiap aktivitas itu selalu mengandung bahaya dan risiko keselamatan. Dan bahaya dan risiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi atau akibat, dan apabila aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul kerugian, baik kerugian materi, aset perusahaan, maupun kerugian di pihak pekerja, mengalami cedera, kesakitan, ataupun juga kerugian pada lingkungan, dan termasuk kesehatan pekerja dan kesehatan masyarakat. Kita lihat fenomena K3. Nah, pekerja itu ada sesuatu kesalahan yang dia lakukan, kesalahan pada pekerja itu sendiri. Kemudian yang kedua, kemungkinan ada kesalahan pada lingkungan kerja, mungkin dia tidak bekerja tidak pada tempatnya. Kemudian pada saat terjadi proses interaksi di antara pekerja dan lingkungannya. Nah, pekerja dan interaksi serta dengan lingkungan kerjanya itu akan berdampak pada masa pensiunnya. Jadi nanti bekerja hari ini itu akan memberikan dampak pada masa pensiun setelah bekerja. Apakah itu terhadap kesehatannya, dia bisa sehat, atau dia bisa sehat tapi cacat, atau menderita penyakit akibat kerja atau disingkat dengan
PAK atau PAK. Ya. Jadi PAK adalah singkatan penyakit akibat kerja. Nah, lingkungan kerja tadi tidak sempat pekerja tadi tidak sempat menikmati masa pensiunnya dengan baik. Nah, mengapa? Karena ada sesuatu kesalahan yang terjadi pada pekerja maupun lingkungan kerja yang tidak dirancang bisa melindungi para pekerja. Kemudian proses-proses interaksi di antara pekerja dengan mesinnya, dengan antar pekerja, dengan manajernya, dengan pimpinannya, itu ada sesuatu yang salah. Nah, dalam hal ini manajemen atau mengelola keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat dibutuhkan sesuai dengan teori Maslow tadi. Nah, kebutuhan para pekerja itu adalah sehat dan tanpa cacat. Jadi pekerja melakukan interaksi dalam proses kerja, kemudian pada saat pensiun dia harus dalam keadaan sehat dan selamat. Nah, inilah konsep atau prinsip dasar daripada K3. Jadi mengkaji aspek pekerjaannya itu sendiri, yang kedua mengkaji aspek interaksinya dengan pekerja lainnya, maupun interaksi terhadap mesin dan peralatannya, peralatan kerja, maupun interaksi terhadap lingkungan di mana dia bekerja. Selanjutnya, alasan urgennya atau pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama adalah didasarkan pada hak asasi manusia. Jadi K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah hak asasi setiap orang. Kemudian yang kedua, adanya aturan hukum. Ya. Jadi ada aturan hukum tentang bagaimana memanage atau manajemen K3. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwa setiap pekerjaan itu mengandung risiko dan bahaya atau disebut dengan hazard and risk. Nah, selanjutnya secara filosofis adalah upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani pada pekerja yang umumnya para pekerja ini berserta hasil kerjanya dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Sedangkan secara keilmuan, bahwa suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya secara teknis dan teknologi dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan, pencegahan terjadi kebakaran, terjadi ledakan, pencegahan terjadinya pencemaran, dan pencegahan terjadi timbulnya penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan terminologi pada Kementerian Tenaga Kerja, K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, sejarah perkembangan K3. Ya.
secara global, yaitu pada tahun Masehi, itu Raja mengeluarkan undang-undang yang muat mengenai keselamatan bangunan. Jadi keselamatan bangunan dulu. Kemudian lanjut pada tahun 80 Masehi, itu Plinius mensyaratkan agar pekerja tambang khususnya diharuskan memakai tutup hidung. Karena di dalam pada pekerja tambang, kebanyakan tambangnya itu berada di dalam tanah, maka banyak gas beracun yang ada di dalam tanah. Sehingga Plinius mengeluarkan instruksi bahwa para pekerja tambang harus memakai tutup hidung. Kalau sekarang namanya masker ya. Kemudian berlanjut pada tahun 1450, Dominicus Fontana selalu mensyaratkan agar para pekerja membangun obelisk memakai topi baja. Jadi pertama adalah tadi masker, selanjutnya pakai tutup kepala, dan sekarang berkembang pakai sepatu safety shoes, kemudian pakai glove, pakai kacamata, dan seterusnya. Dan sesuai dengan tipologi pekerjaan. Kalau pekerjaannya itu lebih pada berdampak pada fisik, ya, secara fisik itu banyak menggunakan alat pelindung. Nah, namun sekarang alat pelindung diri atau APD itu dinomor akhirkan. Jadi dilakukan melalui proses perencanaan. Jadi proses perencanaan itu sudah dilakukan mitigasi untuk meminimisasi terjadinya kecelakaan kerja, meminimisasi terjadinya timbulnya penyakit akibat bekerja. Sedangkan APD, ya, sebagaimana disampaikan oleh Dominicus, itu kini itu digunakan sebagai alternatif terakhir. Jadi yang utama adalah di tahap perencanaan untuk mitigasi timbulnya kecelakaan kerja. Kemudian pada abad ke-18, pada saat terjadi revolusi industri, dari usaha perorangan meningkat menjadi industri yang merekrut banyak pekerja, di mana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri, dan terjadinya peningkatan angka kecelakaan pada pekerja. Kemudian pada tahun 1931, Heinrich mengawali keselamatan kerja yang terorganisir secara terarah, sehingga dia menyusun buku yang namanya Industrial Accident Prevention, jadi pencegahan terjadinya kecelakaan kerja pada kegiatan industri. Nah, buku ini yang menjadi unsur dasar bagi program keselamatan kerja pada saat ini, sehingga teori Heinrich ini banyak digunakan memanage atau managing pada keselamatan dan kesehatan kerja industri. Selanjutnya pada tahun 70 kita di Indonesia baru pertama kali dikeluarkan undang-undang tentang
keselamatan kerja, ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Nah, kita lihat perkembangan pengelolaan, ya, perkembangan pengelolaan sistem K3. Pada era sebelum terjadinya revolusi industri, itu peranan ahli K3 itu belum ada. Kemudian program dan teknik K3 itu belum terorganisir. Kemudian konsep debat dan terjadinya insiden itu sangat tergantung pada nasib atau act of God, ya. Jadi pada era sebelum revolusi industri itu tidak ada peranan ahli K3, tidak ada belum terorganisasi K3. Kemudian kalau terjadi kecelakaan kerja itu dianggap sebagai, ya, nasib buruk, ya, nasib buruk itu padanya. Kemudian sesudah terjadinya revolusi industri, maka peranan ahli K3 itu menjadi inspektur, ya, inspektur atau pemeriksa atau pengawas K3. Kemudian program dan teknik K3 itu diutamakan pada mesin pengaman, ya. Kemudian device atau alat-alat keselamatan. Kemudian dibuatlah standar K3, ya, standar keselamatan dan standar kesehatan kerja. Kemudian disusun juga konsep-konsep apa yang menjadi kondisi yang tidak safe. Misalnya ojek online, ya, ojek online, dia menggunakan sepeda motor tidak pakai helm. Nah, itu adalah unsafe condition. Kedua, kita lihat Gojek itu di jalan membaca WA di HP dalam keadaan sepeda motornya masih jalan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi unsafe atau kondisi tidak aman. Nah, kemudian berlanjut pada dibuatnya konsep tentang work compensation, ya. Jadi hukum kompensasi kerja. Jadi semacam jaminan kerja. Itu terjadi di Eropa dan di Amerika. Itu perkembangan manajemen K3 sebelum dan sudah revolusi industri. Nah, lalu bagaimana di zaman modern, termasuk pada saat sekarang ini? Bahwa peranan ahli K3 itu ada yang menjadi inspektur K3, kemudian adalah untuk mengelola loss control, ya. Jadi segala suatu kegiatan yang loss control, kehilangan kontrol, maka inspektur K3 atau ahli K3 itu berperan. Kemudian terkait juga dengan faktor safety engineer. Jadi apakah mesin itu aman atau tidak aman. Kemudian berkembang lagi ada ahli ergonomi. Ahli ergonomi adalah ahli yang bisa mampu mempelajari hubungan antara pekerja dengan lingkungan kerjanya, termasuk alat dan teknologi yang digunakan pada saat bekerja terkait dengan
kesehatan maupun keselamatan pekerja. Kemudian untuk program dan teknik K3 di zaman modern itu masih mengadakan loss control and safety, jadi keselamatan dan yang di luar kendali. Kemudian loss if kemudian sekitar tahun 1920 sampai 1950 itu diadakan diklat berkelompok, kemudian dilanjutkan yang diklat secara individu, dan keluarnya peraturan pengawasan, ya, pengawasan terhadap K3 ini. Kemudian perilaku unsafe, ya, unsafe acts, jadi peraturan yang mengancam bagi setiap pekerja yang tidak berperilaku tidak unsafe, tidak aman, itu diberikan penalti. Kemudian berlanjut pada analisis sistem, ya, tentang K3, kemudian ada analisis risiko, analisis bahaya, kemudian ada penakaran risiko, kemudian safety engineering, kemudian lack of system, dari sistem yang kurang bagus. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan di sela, ya. Selanjutnya ruang lingkup K3, ya, antara hazard, accident, dan consequence. Jadi pada bahaya itu ditimbulkan oleh peralatan, mesin, dan instalasi, juga pada material yang bisa menimbulkan bahaya, kemudian cara kerja ataupun proses kerja atau proses produksi yang menimbulkan bahaya, juga lingkungan, aspek lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya. Nah, aspek lingkungan ini bisa dikategorikan sebagai aspek lingkungan secara fisika, kimia, biologi, dan sosial, budaya. Kemudian semua kejadian-kejadian kecelakaan itu penyebabnya 4 tadi, ya, ada hazard pada peralatan, mesin, instalasi, material, cara kerja, proses produksi, dan lingkungan. Kemudian accident tadi atau kecelakaan kerja itu akan menimbulkan konsekuensi, ya. Konsekuensinya adalah terjadinya kerusakan, apakah yang rusak itu mesin ataukah yang rusak itu manusia, ya, kecelakaan, dan kerusakan lingkungan. Kedua, terjadinya korban jiwa. Ketiga, terjadinya cacat, cedera, dan sakit. Dan yang keempat adalah akibat dari kecelakaan ini atau konsekuensi dari kecelakaan ini adalah kerugian tentang citra. Jadi kalau suatu industri, ya, pabrik besar, industri besar, terjadi kecelakaan, kerugian citranya adalah industri itu tidak care dengan faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian lingkup penerapan, ya, untuk penerapan K3. Penerapan K3 pada yaitu promosi dan pemeliharaan derajat tertinggi bagi semua pekerja. Jadi baik secara fisik maupun mental, termasuk kesejahteraan sosial di semua jenis
pekerjaan. Jadi ketiga, penerapannya adalah adanya promosi ketiga, kemudian adanya pemeliharaan pada pekerja, pemeliharaan kesehatan, ya, baik secara fisik, mental, maupun kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penurunan kesehatan pekerja. Jadi menerapkan ketiga ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penurunan derajat kesehatan pekerja akibat kondisi pekerja. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul serta faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Jadi misalnya di industri ada risiko, misalnya pada saat bekerja ada suara bising, maka bagaimana penerapan perlindungan terhadap pekerja. Nah, perlindungannya adalah satu, bising tadi harus diminimumkan suara bisingnya. Jadi pada alatnya, ya. Alatnya itu bisa diganti. Jadi mesin tua biasanya bising, maka diganti dengan mesin. Kalau penerapan K3 langsung pada protection, artinya menggunakan APD, alat pelindung diri, itu adalah hal yang terakhir. Jadi penggunaan APD, alat pelindung diri, itu adalah wajib, tapi itu adalah merupakan alternatif terakhir dalam manajemen K3. Kemudian yang keempat, penerapannya adalah penempatan dan pemeliharaan pekerja di tempat yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja untuk menciptakan kesesuaian antara pekerja lainnya dan setiap orang dengan tugas kegiatan. Dilihat dari keilmuan yang dapat menunjang penerapan K3. Jadi ilmu-ilmu yang menunjang untuk bisa diterapkannya program keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah satu, ilmu tentang fisika, kimia, biologi, matematika, anatomi, fisiologi, ilmu kedokteran, toksikologi, psikologi, kemudian ilmu manajemen, ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk ilmu teknik. Kemudian ini akan berdampak pada occupational health, kesehatan kerja, kemudian industrial hygiene, kesehatan industri, occupational safety, jadi keselamatan bekerja, dan ergonomi. Selanjutnya, apa tujuan dari penerapan K3? Tujuan dari penerapan K3 itu adalah pertama, menciptakan kondisi pekerjaan, kondisi kerja yang aman dan sehat sehingga mencegah terjadinya injury, disease atau penyakit, dan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Yang kedua, tujuannya adalah K3 ini untuk mencegah terjadinya penurunan kesehatan atau gangguan kesehatan lainnya, termasuk timbulnya cacat, cedera, dan lain sebagainya pada pekerja yang diakibatkan oleh potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat pekerjaan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menciptakan keserasian antara pekerja dengan
pekerjaan maupun lingkungan kerjanya, baik secara fisiologis maupun psikologis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga yang selanjutnya berujung pada produktivitas industri. Jadi produktivitas dan sekaligus meningkatkan produktivitas industri. Lalu apa sih urgensinya atau pentingnya penerapan K3? Urgensinya adalah agar karyawan atau pekerja tidak dapat luka, tidak mendapat cedera, tidak mendapat sakit, tidak mati akibat bekerja. Kemudian yang kedua, urgensinya adalah tidak terjadi kerugian ataupun kerusakan pada alat teknologi. Kemudian yang ketiga, urgensinya adalah sebagai upaya pengawasan terhadap 4M, yaitu pengawasan terhadap manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Itulah urgensi dari penerapan K3. Nah, lalu apa target dari kita mempelajari keselamatan kerja ini? Targetnya adalah K3 itu tidak cedera, terjadi kerusakan ataupun kerugian, termasuk tidak sakit. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang menjadi target itu adalah manusia. Jadi peralatan tidak rusak, material tidak rusak, metode yang digunakan juga metode yang berhasil dengan baik. Kemudian dalam lingkungan kerja yang aman, sehingga tidak terjadi cedera, tidak terjadi kerusakan dan kerugian. Inilah target dari keselamatan kerja. Nah, kalau tadi itu target dan target K3, kan tujuan akhir keselamatan kerja atau tujuan akhir dari K3 ya, yaitu sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual. Jadi 4 sehat ini akan berdampak positif pada kesejahteraan pegawai atau kesejahteraan pekerja. Nah, kalau kita mengacu pada kualitas kehidupan manusia, bahwa kualitas kehidupan manusia itu, manusia yang berkualitas adalah manusia yang tidak menderita sakit, manusia yang tidak menderita cacat, kemudian tidak terjadi prematur death atau mati di usia muda. Jadi tidak boleh terjadi prematur death. Kemudian keempat, usia harapan hidup itu tinggi. Yang kelima, memiliki kapasitas kerja yang tinggi atau kemampuan kerja yang tinggi. Dan keenam, kualitas kehidupan manusia itu adalah mampu menikmati masa pensiun minimum 10 tahun setelah purna kerja. Jadi misalnya pegawai negeri pensiunnya 58 tahun, maka paling tidak pada usia 68 tahun dia masih menikmati masa pensiunnya. Kalau saya misalnya pensiunnya 65 tahun, berarti paling tidak mampu menikmati masa pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun setelah pensiun. Inilah dinamakan
kualitas kehidupan dosen yang baik. Kemudian prinsip ketiga. Nah, prinsip ketiga bahwa setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Jadi setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Itu prinsip ketiga. Kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Dan yang ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah, harus ditiadakan. Itu prinsip dari ketiga. Kemudian safety first, ya. Bekerja dengan aman dan sehat. Pertama adalah setiap pekerja harus tahu pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi jangan sampai ada pekerja nggak tahu apa yang dia kerjakan, karena itu akan membawa risiko sakit, stres umpama, dan risiko celaka, barangkali tertimpa barang berat. Yang kedua adalah mengetahui langkah ataupun tahapan pekerjaan yang dia kerjakan. Jadi prinsip yang kedua adalah para pekerja harus mengetahui proses-proses pekerjaan. Yang ketiga, mengetahui bahaya-bahaya yang akan timbul selama bekerja. Jadi misalnya pekerja bengkel mobil, dia harus tahu bahaya-bahaya ya bekerja di bengkel mobil. Bahaya tertimpa alat berat, tertimpa mobil, bahaya ledakan, barangkali ledakan dari percikan api yang menyambar bahan bakar sehingga terjadi ledakan. Nah, bahaya-bahaya tersebut harus diketahuinya. Kemudian yang keempat, mengetahui cara mengendalikan. Cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Bagaimana cara mengendalikan bahaya, misalnya tergilas dari roda mobil bagi pekerja. Ya, dia harus berjalan di tempat yang sudah ada petunjuknya. Harus mengetahui perboden-perboden dan mengetahui cara mengendalikannya. Lalu pada saat kita memprotek, melindungi diri sendiri pada saat bekerja, nah, pengelolaannya atau manajemennya dilihat dari aspek hukum, jadi pendekatan hukum pengelolaannya. Pendekatan hukum itu misalnya ada peraturan pekerja, misalnya dia harus memakai helmet, ya, memakai kaca gogles, memakai masker, memakai baju anti air atau anti api sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Kemudian pendekatan dari aspek kemanusiaan, misalnya bahwa manusia itu harus ada penghargaan sesuai dengan teori Maslow. Eksistensi pekerja itu harus diakui oleh manajemen. Dia dapat penghargaan, dia dapat perlindungan, dia bersuara diperhatikan, dan seterusnya. Jadi aspek kemanusiaan. Kemudian pengelolaan dari aspek ekonomi. Ekonomi ada biaya, ya, biaya dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja. Mengelola kesehatan misalnya aspek ekonominya adalah ada BPJS, ya, yang harus ditanggung oleh perusahaan atau tanggungan BPJS itu antara pekerja dengan perusahaan. Kemudian pengelolaan ketiga itu berdasarkan filosofi atau filsafat. Ya, filsafat ketiga itu adalah mengapa ada K3. Jadi filosofinya mengapa ada kecelakaan, apa penyebab
timbulnya kecelakaan dan bagaimana kecelakaan itu terjadi dan bagaimana mengelola atau mencegah timbulnya kecelakaan. Itu adalah aspek filosofi. Kemudian dari aspek keilmuan tadi, ini ekonomi, matematika. Nah, pertanyaannya K3 itu menggunakan metode keilmuan apa? Ilmuwan matematika seperti apa? Nah, ilmu matematika dalam pengelolaan K3 contohnya adalah asap, ya, asap, cerobong asap yang keluar dari cerobong apa? Asap industri atau misalnya bekerja di bengkel mobil, asap knalpot itu harus bisa dihitung berapa unsur karbon monoksidanya, unsur karbon dioksida, unsur karbon hidrogen peroksida, HC, hidrokarbon, berapa PB-nya, yang zat kimia yang keluar dari tadi itu bisa itu berdasarkan keilmuan, sehingga bisa diprediksi pencemaran dan pencemaran asap tadi akan terdistribusi memapar para pekerja dan dampak yang ditimbulkan dari asap itu sendiri. Itu bisa dilakukan pengelolaannya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Immanuel. Baik, terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Misalnya, saya adalah seorang pekerja di suatu perusahaan. Kemudian saya melakukan suatu pekerjaan saya di situ, Pak. Perusahaan telah memberikan semuanya kepada saya, mulai dari perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Karena saya menganggap remeh dengan pekerjaan saya, Pak, saya semisal tidak memakai helm, Pak. Nah, dari situ, Pak, dari kejadian itu, saya mengalami yang namanya kecelakaan kerja. Terus beritanya ini sampai keluar, perusahaan lain juga mengetahuinya, begitu, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak, apakah bisa dikatakan perusahaan yang bersalah atas hal itu, atau saya juga akan terkena sanksi karena karena itu, Pak, karena keremehan saya terhadap pekerjaan itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Immanuel, bagus pertanyaannya. Jadi, apakah seorang pekerja yang lalai, baik itu lalai karena ketidaktahuan maupun lalai karena padahal dia tahu lalai dan tidak paham gitu. Misalnya adalah bekerja di industri karoseri, ya, industri perakitan sepeda motor, uji roda, roda itu harus berputar dan lain sebagainya. Nah, seorang pekerja kan seharusnya tahu itu risiko apa yang timbul dan aturan-aturan apa yang harus dia ikuti. Nah, kemudian Immanuel sebagai pekerja, dia paham cara mengelola bahaya K3 terhadapnya. Jadi kecelakaan yang akan timbul pada dirinya, ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu sendiri, dia tahu. Nah, lalu Immanuel abai, ya, tidak melaksanakan sesuai dengan aturan, sehingga terjadilah misalnya kalau orang lagi sepeda motor jatuh, sepeda motornya masih nyala, kemudian dia angkat sepeda motornya karena kondisi mesinnya masih nyala, ya rodanya kan berjalan, maka akan timbul kecelakaan berikutnya gitu. Nah, ini adalah abai. Nah, lalu kecelakaan tadi diketahui oleh orang banyak dan pimpinan tahu.
bagaimana sikap pimpinan jika terjadi suatu kecelakaan kerja? Sikap pimpinan adalah pertama adalah menolong, ya, menolong yang mendapat kecelakaan. Jadi abaikan dulu penyebabnya. Jadi orang yang pernah celaka itu harus diselamatkan dulu sampai pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian setelah itu perlu harus dibawa ke rumah sakit atau cukup ditangani oleh klinik yang ada di perusahaan. Nah, itu adalah prosedur. Tidak bisa tertangani, harus dikirim ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakitnya itu harus dirawat jalan. Nah, itu semua adalah tanggung jawab perusahaan. Dan pekerja, walaupun pekerja yang lalai, itu tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan itu ada aturannya. Jadi ada pekerja yang misalnya tertimpa bandul berat gitu, sampai gepeng kakinya. Apa iya tuh pimpinannya cuman lihatin doang? Enggak, harus segera dibantu. Itu kewajiban. Nah, bantuan itu, pertolongan pertama pada kecelakaan itu harus tertulis sebagai dokumen POB atau apa namanya? POB itu prosedur operasional baku. Di semua kegiatan-kegiatan itu POB-nya atau SOP lah istilahnya, standar operasional prosedur. Jadi bekerja di bidang pemasangan ban pada sepeda motor, itu ada dokumen SOP-nya. Nah, pekerja harus mengikuti SOP itu. Nah, inspektur K3 melihat itu, mempelajari itu. Apakah Immanuel telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur baku atau tidak? Seandainya pekerja itu tidak melakukan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, tidak sesuai dengan SOP, lalu apa yang harus dilakukan pada pekerja itu? Nah, itu juga harus tertulis sanksinya apa, dan kemudian harus dinilai oleh serikat pekerja ya, semacam panitia yang menilai apakah betul si Immanuel itu bekerja menyalahi SOP, standar operasional prosedur, itu ada unsur kesengajaan, atau unsur kesengajaan itu derajatnya seberapa, sengaja benar-benar sama perusahaan, atau sengaja hanya karena iseng saja pengen tahu, atau sedang tim ahli K3. Jadi ada semacam komite di dalam serikat pekerja di suatu perusahaan. Jadi Pak, untuk memutuskan apakah Immanuel itu melakukan kesalahan yang berakibat fatal harus masuk rumah sakit, itu pada derajat seberapa. Kalau derajatnya tinggi bisa diberi sanksi surat teguran atau surat peringatan, SP1, SP2, SP3 pecat. Jadi ada prosedurnya. Nah, begitu juga dengan prosedur untuk menyelamatkan si korban. Immanuel yang terluka tadi, prosedurnya apa? Jadi bukan orangnya harus diselamatkan dulu, kemudian alat teknologi yang nantinya bisa berakibat buruk itu dimatikan. Jadi orang manusianya harus diselamatkan dulu. Kecuali kalau misalnya kalau listrik misalnya kita ada yang tersengat listrik gitu ya nggak mungkin lah orangnya yang kita selamatkan dulu, harus pusat listriknya yang harus kita stop kontaknya, baru kita menolong orangnya. Jadi lihat apa situasinya. Kalau misalnya terjadi kebakaran,
Nah, kalau kebakaran ya harus orangnya dulu. Tapi kalau misalnya arus listrik, orangnya sedang terkena listrik, ya nggak bisa diselamatkan orangnya, arus listriknya ini matikan dulu, di stop, baru kemudian orang yang diselamatkan. Jadi jangan kita menolong orang, tapi yang menolong juga bisa jadi korban. Nah, lalu pertanyaannya merugikan perusahaan. Nah, disinilah manajemen tadi, manajemen K3. Jadi di pimpinan perusahaan itu ada yang bertanggung tentang K3. K3 itu, ahli K3 tadi, dia harus punya sertifikat. Dia harus mampu membuat SOP, standar prosedur. Kita lebih ke karoseri mobil Toyota di daerah Karawang dan sebagainya. Itu semua memasang ini saja, masang apa namanya, tempat angin itu apa namanya, ya, tempat masukkan angin di ban, apa pantil ya. Nah, pantil tadi itu ada prosedurnya harus tertulis. Bagaimana memasangnya, apakah dengan tangan, apakah dengan alat, bagaimana posisi tubuh, bagaimana posisi roda ban itu dipasang dan lain sebagainya. Itu harus tertulis. Jadi ada istilah di dalam industri, tidak hanya industri, dimanapun, apa yang kamu kerjakan harus tertulis. Apa yang tertulis itulah yang harus dikerjakan. Jadi ada konsistensi antara SOP dengan implementasi pekerjaan. Nah, kalau itu sudah berlangsung, maka perusahaan nantinya akan bisa memberikan apa namanya semacam garansi bahwa semua prosedur K3 sudah dilakukan. Jadi misalnya Immanuel tadi sebagai pekerja dirugikan secara fisik, mental, timbul apa, cacat dan lain sebagainya, itu dijamin oleh perusahaan, dan kemudian ada klaim dari komplain dari masyarakat sengaja untuk menjatuhkan perusahaan. Nah, si perusahaan punya argumentasi karena dia sudah melakukan upaya pengelolaan K3. Satu, adanya SOP. Dua, karyawannya harus diberikan diklat, pengetahuan tentang pekerjaannya itu, sehingga bisa bekerja dengan produktif dan sehat. Demikian, Immanuel. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan Joni. Pada dunia industri sendiri kan Pak tidak keseluruhan menerapkan pembagian kelompok kerja, dan yang saya tanyakan, apakah memang harus disarankan pada setiap industri itu menerapkan pembagian kelompok kerja? Jika iya, apakah diperlukan manajer atau wakil pada setiap unit kerjanya? Demikian Pak. Baik, terima kasih Joni, pria di Situngkir ya. Jadi itu sangat tergantung dari besarnya perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia. Itu ada yang namanya span of control. Jadi span of control adanya kemampuan seseorang untuk mengontrol pekerjaan yang ada di bawahnya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu pekerjanya hanya 5 orang, 5 orang itu punya bagian yang berbeda, kan tidak perlu ada seorang manajer untuk bidang masing-masing pekerjaan tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya satu bagian pekerjaan itu terdiri dari misalnya 5 orang atau 10 orang, maka harus ada satu pemimpin yang memanage, yang mengelola. Tidak mungkin 10 orang itu bekerja masing-masing, harus ada yang mengawasi.
Atau istilah lainnya adalah mandor. 10 orang kerja harus ada mandor. Nah, kalau industri itu ada 100 orang, maka paling tidak harus ada 10 mandornya. Atau ada 10 orang yang jadi komandannya. 10 orang komandan, di atasnya ada 1 orang. Berarti manajernya 1 membawai 10 mandor atau 10 kepala bagian. 10 masing-masing kepala bagian itu mengkomandoi atau mengelola 10 orang gitu. Kalau pekerjaannya itu misalnya industri garment, ada pekerjaan sampai manajernya masing-masing. Nah, biasanya itu diuraikan berdasarkan jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya itu misalnya di bagian awal itu apa, bagian pemotongan, kemudian bagian perakitan, kemudian bagian finishing, bagian packaging, ya. Nah, di industri itu ada studi kelayakan ekonomi, kelayakan teknis dan lain sebagainya untuk mencapai optimalisasi proses produksi menggunakan tenaga kerja berapa. Nah, baru kemudian tentukan ini harus ada seniornya, komandannya. Jadi terkait dengan pertanyaan Joni Priadi tadi, apakah semua industri itu harus punya kepala bagian? Ya, sangat tergantung pada jumlah pekerjanya. Dan ingat, di zaman modern sekarang, di era sekarang ini adalah era disruption. Era disruption itu adalah era di mana kita tidak lagi menggunakan cara-cara lama, tapi menggunakan cara-cara baru. Ingat nanti di era Anda ini, era milenium atau generasi apa? Anda itu generasi Z atau apa? Bekerja itu tidak lagi di pabrik. Jadi pekerja itu nantinya di pabrik itu adalah robot. Dan Anda sebagai manajer dari robot tadi yang dikendalikan dari rumah kah, dari kebun, dari laut, dari hutan. Jadi sekarang pekerjaan itu tidak mesti harus dikerjakan secara langsung. Ya, menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Jadi terkait dengan pertanyaan Joni Priadi itu, kok saya berpikir kedepannya itu nggak akan terpikir lagi. Apakah perlu seorang manajer untuk bekerja 10 orang? Ingat nanti suatu ketika bengkel sepeda motor yang kita lihat di jalan sekarang itu akan hilang itu. Bengkel mobil yang ada sehari-hari kita lihat itu bakalan nggak terpakai itu nanti. Kenapa? Jelas mobil nanti tidak akan pakai bensin lagi, tidak pakai bahan bakar lagi. Semuanya listrik, baterai. Jadi sepeda baterai sama seperti laptop. Ya. Tapi ini yang terbaru sekarang nggak ada lagi baterainya sudah menyatu dengan laptopnya. Nah, lalu apa terjadi kalau misalnya rusak? Ya rusak ya udah ganti. Jadi nanti mobil tidak seperti sekarang ini, masih ada bengkel. Nah, nanti 5 tahun yang akan datang, mobil rusak, udah nggak bisa diperbaiki. Sama seperti HP kita sekarang, kita pakai HP rusak, nggak ada lagi yang memperbaiki, ganti. Mobil juga begitu nanti. Nah, akibatnya apa? Bengkel-bengkel akan tersingkir. Lalu apa dengan K3? Ya, K3-nya mungkin tidak terpakai lagi. Karena tidak ada lagi pekerja. Nah, jadi pelajaran K3 sekarang ini adalah konsep-konsep yang lama. Jadi pabrik yang masih menggunakan tenaga kerja kan gitu.
Nah, 5 tahun yang akan datang, semua pabrik itu nggak ada lagi pekerjaannya. Siapa pekerjaannya? Ya robot. Karena semakin ke sini waktunya semakin robot itu harganya semakin murah. Lalu di mana mahasiswa sekarang bekerja? Ya mahasiswa kebanyakan kerjanya di rumah atau di kebun, dikendalikan dari jarak jauh. Demikian. Nah, lalu barangkali kemungkinan yang mungkin timbul pertanyaan dari apa yang saya sanggah bahwa pelajaran K3 itu nanti kemudian nggak akan lagi manfaatnya tenaga kerja lagi. Nah, K3-nya itu barangkali menyangkut pada pekerjaan individu. Misalnya sekarang berbisnis, apakah perlu sebuah properti, toko atau kantor? Kan nggak perlu. Kantor itu cukup sebesar kotak korek api, kata Prak. Nah, sekarang terbukti HP itu menjadi kantor. HP itu kita bisa menjadikan kantor. Sehingga properti tidak perlu kan. Nah, pabrik garment itu banyak pekerja. Suatu ketika bisa pekerjaannya nggak ada, yang kerja adalah robot. Karena robot itu tidak pernah mengeluh, ya. Oke, barangkali ada lagi yang mau bertanya, Krisna. Saya sedikit bertanya, Pak, Ya. terkait misalkan ada perusahaan nih yang nggak menerapkan kayak K3 gitu atau tidak memberikan APBD atau sarana fasilitas gitu, itu bisa kena sanksi nggak ya, Pak? Kurang lebih begitu, Pak. Ya, ya, pasti bisa kena sanksi. Nah, jadi industri yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja itu bisa terkena sanksi. Bagaimana industri ini nggak berizin? Apalagi industrinya nggak ada izin. Industri yang ada izin aja bisa dituntut karena mengabaikan faktor keselamatan kesehatan pekerja. Itu bisa dituntut. Nah, bagaimana prosedurnya? Penuntutannya? Ya tinggal diadukan saja kalau secara administratif, itu diadukan ke kantor wilayah, ke Naker ya, ke daerah. Kanwilnya dilaporkan secara tertulis. Tapi kalau pengabaian itu sudah berakibat terjadinya kecelakaan yang ini, itu bisa dituntut ke kepolisian. Nah, kepolisian kan tinggal menunggu pengaduan. Nah, kalau misalnya ke apa namanya kanwil administratif, kalau terjadi lagi perselisihan nanti ada tripartit namanya. Saya rasa dan dari pihak pemerintah yang mengawasi K3 perusahaan. Jadi kegiatan K3 itu, pengelolaan K3 itu adalah wajib bagi perusahaan. Jika terjadi kecelakaan dan perusahaan mengabaikan tanggung jawabnya, maka dia bisa diadukan ke pihak berwajibnya ini, bisa secara administratif ke kementerian atau jajaran kementerian tenaga kerja, atau kalau ada aspek kriminalnya kelalaian itu bisa dilaporkan ke polisian. Demikian, Isna. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya sekarang mau bertanya, video dari pembelajaran minggu lalu itu yang saya kirim. Menurut pendapat saya, apakah itu diperlukan atau tidak diperlukan? Jadi seperti sekarang ini kan ada recording, kemudian recordingnya itu saya videokan,
kemudian videonya Anda tonton, itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Bermanfaat ya. Oke, kalau bermanfaat itu akan saya teruskan. Juga diharapkan ada apa namanya, umpan balik dari setiap mahasiswa yang mengikuti pelajaran apapun, ya, termasuk pelajaran K3 ini. Umpan balik itu nanti ditulis di dalam leads, ya. Ya apa saja yang Anda bisa rasakan dari pelajaran atau menonton, silakan ditulis di sini. Lalu Anda harus selingin dengan apa, tertawa atau apa. Nah biasanya saya selalu mempertontonkan apa yang ada di lead. Semuanya bisa mengakses lead ya, bisa ya. Video pembelajaran di lead bisa mengakses. Bisa, Pak. Nah, bisa. Nah, itu bisa di setel pada saat kita kuliah. Kita ambil contoh ya. Untuk pelajaran hari ini, nah ini adalah manufacturing safety Android. Safety is number one, always number one. Time you do a job, think about safety. That will never ever come before safety. Safety at ASR Group is for everyone. Everybody needs to get involved. Everybody needs to take it on board. When it comes to safety, we all have a part responsible. At the end of the day, safety starts with me. Every day, every hour, every minute, every second, safety starts with all of us. ASR Group has worked hard to be the leader in our industry, and that's especially true when it comes to employee safety. It takes relentless focus and commitment from each of us to ensure the job for us. Those efforts are paying off. Employed to the strong safety programs and training we receive, and the result is a safety culture that strives to keep all of us safe. But our goal is continuous improvement. That means taking safety to the next level. We need to think about safety as much more than just a checklist of do's and don'ts and rules and regulations. It's about eliminating hazards and changing behaviors before an injury or accident occurs. It's about observing your workplace procedures and raising your hand to speak out to improve safety and wherever possible. And it's about looking out for the safety of your coworkers and not just yourself. Now, to improve our results, we need your ideas and observations. Everyone has to get in the game if we're going to raise the bar in safety. As the stories you're about to see make clear, each of us can make a difference. My name is Mickey Cook, and I'm a warehouse operator. I've been working at this particular plant for 20 years. At Thames, we've always been very safety-minded, and for as long as I can remember, it's always been our number one priority. Last year, there was an incident in the warehouse. I was going about the business. I see one of the operators from the packing department. He had a top sheet placed on his forks, and he asked me if I'd give him a hand to put it in. So I got off the truck, started to lift the top sheet into place, and I couldn't believe how heavy it was. And I said to the guy, that, is these getting heavier or am I just getting weaker? And he said, well, I thought it was just... So we lifted it into place, and after that, to satisfy my own curiosity, I had to go and weigh one of these top sheets. And I found out that it weighed 57 kilos, which is 7 kilos. What it should weigh. It's 25 kilos. Kita perlu ini, saya mau evaluasi tentang untuk absen sudah bisa akses atau belum? Presensi. Apa? Absen. Presensi sudah Ya, presensi sudah. Sudah ya.
Oke, sudah. Apa? Lalu, ya. Ini kalau presensi kita di si akadnya ya? Presensinya bukannya di ini apa namanya di lead itu. Di leads-nya? Ya. Oh. Ya Pak, soalnya saya belum terlalu kayak belum terlalu beradaptasi sama tampilannya leads-nya. Di leads itu kan ada attendance. Attendance. Oh iya Pak. Nah, kemudian di bawah attendance itu laporan tentang apa tugas mandiri minggu yang lalu untuk tinggal di-upload saja. Jadi seperti tadi ada video tadi menjelaskan apa tentang safety apa, pemahaman Anda, resumenya apa, kira-kira mungkin hanya sekitar 200 kata. Ya 200 kata itu kira-kira berapa paragraf ya? Mungkin tiga paragraf lah, 3 kalimat untuk setiap video. Jadi apa pengetahuan yang diperoleh dari video pembelajaran tadi, atau apa yang Anda pahami dari video tadi, tinggal diketik di dalam bentuk Word, kemudian di submit ke itu tugas mandiri di lead. Atau silakan mau dicoba sekarang kalau sedang membuka ini kuliah dengan memakai laptop, silakan dicoba. Saya izin bertanya Pak, yang tadi absen kan lewat lead siapa? Ya. Nah ini berarti kita masuk yang ke kuliah kedua apa yang kedua? Yang kedua. Sekarang minggu kedua. Nah kalau minggu kemarin nggak bisa diisi lagi, itu sudah otomatis saya isi. Nah, mengisinya saya mengapalasinya adalah di e-learning itu. Isi akad istilahnya. Jadi kalau apa namanya, siakad itu adalah anunya UPN, sedangkan lead itu berlaku untuk nasional. Lead itu berlaku untuk nasional. Nanti untuk pelajaran berikutnya di tahap 3 ada kelas besar untuk diberikan tugas project based learning. Jadi project based learning itu adalah mahasiswa secara berkelompok, jumlahnya 4 sampai 5 orang. Jadi kemungkinan kalau bisa dalam satu kelas ini membuat kelas ini ada berapa jumlahnya? Ada 22 ya. 22 dijadikan misalnya 4 kelompok, berarti ada 5 dan ada yang 6 orang. Nah, silakan nanti dibentuk ada proyek apa yang bisa dikerjakan. Nah, proyeknya adalah K3. Oke, contoh misalnya di mahasiswa ITERA berarti kan di Lampung ya. Di Lampung itu lebih banyak apa yang gampang dicari kasus industrinya apa? Industri pertambangan. Nah, industri pertambangan tadi bagaimana manajemen K3 industri pertambangan. Nah, itu nanti Anda lakukan studi project ya. Jadi proyeknya itu, kalau proyek ada batas waktu, dikerjakan mulai dari minggu ketiga dan harus dilaporkan pada minggu ke-15 sebelum ujian akhir semester. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah bentuk laporan project based learning itu, bahwa Anda mengerjakan proyek manajemen K3, misalnya K3 industri pertambangan, K3 industri sepeda motor, K3 industri industri kopi kapal api. Di Lampung itu ada industri apa banyak. Kalau Krisna dari mana? Saya dari Cilegon, Pak. Cilegon kan ada ini apa namanya industri kakao. Industri kakao banyak industri di itu banyak itu di pesisir itu. Ada Asahi Mas, ada industri tekstil.
silakan proyek K3-nya. Nah, datanya itu bisa Anda ambil data dari internet, ya, atau pengamatan langsung, silakan. Nah, lalu Anda lakukan diskusi di dalam kelompok. Nah, pada saat diskusi itu harus dibuat semacam pertemuan menggunakan Zoom, Google Meet. Google Meet mungkin 15 menit atau 5 menit, tapi Anda menunjukkan Anda sedang berdiskusi, membahas tentang proyek itu. Kemudian ada PowerPoint-nya. Nah, kegiatan diskusi tadi menghasilkan laporan project based learning bidang K3. K3-nya industri apa? Industri tambang, industri emas, barangkali industri logam, industri tekstil, kemudian ada proses-proses diskusi di antara mahasiswa. Nah, video dan link video dengan link rekaman ya, link rekaman dan PowerPoint-nya pada saat diskusi. Nah, itu dilaporkan ke lead tugas akhir, namakan dengan project based learning. Nah, itu dilakukan pada itu kita kelas besar itu dilaksanakan pada jam 8 pagi sampai jam 9.40 ya. Jadi ada tugas mandiri setiap minggu, kemudian ada tugas project based learning. Tapi project based learning itu dilakukan berkelompok. Kelompoknya untuk kelas ini bisa 5 sampai 6. Berempat juga boleh. Misalnya Joni dengan Immanuel sama ya, satu kampus ya, bisa satu kelompok. Dari ITERA berapa orang? Immanuel dari ITERA bukan? Izin Pak, kalau saya Pak dari Universitas Palangkaraya Pak. Oh, Palangkaraya ya. Iya Pak. Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berdua ya, cuma berdua. Kalau dari Universitas Palangkaraya ada kira-kira 6 kayaknya Pak di sini Pak. Oh, untuk K3 ini. Iya Pak. Oh iya, berarti silakan dibuat grupnya 6 orang. Baik Pak. Project based learning. Nah, di Palangkaraya itu industri apa ya? Palangkaraya banyak. Industri apa? Gambut, apa industri apa? Banyak tambang. Ya, lebih ke tambang dia Pak. Tambang boksit ya. Pasir apa? Pasir besi. Palangkaraya itu dulu saya pernah ke mana namanya? Pulang Pisau ya. Tahu Pulang Pisau? Ada nama kampung Pulang Pisau. Pinggir sungai ya, apa itu lupa ya. Ada PLTU yang mangkrak di situ. Pulang Pisau, daerah Pulang Pisau tahu? Kurang tahu Pak. Nggak tahu. Dari Sumatera Pak sebenarnya. Hah? Karena soalnya kami orang Sumatera juga Pak. Oh, bukan asli dari Kalimantan ya? Bukan Pak. Oke, barangkali yang lain mau mengajukan pertanyaan? Tidak menyalakan suara karena device rusak. Oke. Royan, boleh silakan, tidak apa-apa. Oh ya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, Krisna. Yang tadi tugas mandiri kan setiap minggu kan ada ya Pak? Iya. Nah itu tadi nggak salah Bapak bilang, misalkan ada 3 video, satu video itu minimal 200 kata ya Pak? Iya. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya, jadi kalau ada 3 video berarti ada 600 kata. Itu Iya, kira-kira barangkali artinya apa yang kita ambil intisari dari ini apa sih yang diceritain di video ini?
Kayak tadi, tentang ketiga industrinya apa? Oh, itu tadi ada industri, ada molen, nah mungkin industri semen atau barangkali itu pengelolaan apa namanya mengumpulkan fly ash atau bottom ash di industri apa namanya listrik PLTU. Ya Pak, misalkan satu videonya itu cuma kayak nyebut-nyebutin doang Pak. Nah itu otomatis kayak misalkan ada satu video yang kayak cuma nyebut-nyebutin doang gitu ya Pak. Otomatis kayak kurang dari 200 kata, sementara yang lainnya kayak lebih banyak 500 kata itu apa-apa Pak? Ya, enggak usah dibuat 500, kira-kira yang intisarinya saja diambil. Berarti misalkan kayak kurang itu bisa kita tambahin sendiri ya Pak? Bisa cari lagi? Iya. Ya perkiraan aja tuh 200, perkiraan aja 200. Misalnya kayak tadi hanya membahas safety, hanya keselamatan saja yang diperhatikan. Aspek kesehatan nggak dibahas. Kalau video yang kita saksikan tadi, itu kan hanya membahas safety. Safety itu adalah keselamatan, aspek keselamatan saja. Tidak membahas aspek kesehatan. Kalau aspek kesehatan itu lebih banyak pada industri farmasi, industri kimia. Nah, industri kimia itu tidak hanya healthy, tapi juga safety dari pengaruh zat kimia itu sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau kita ke rumah sakit itu namanya HSE. HSE itu adalah Health, Safety, Environment. Jadi kesehatan yang diutamakan. Tapi kalau kita lihat di industri tambang itu yang diperlihatkan adalah SHE. S itu safety, H-nya adalah healthy, E-nya environment. Industri konstruksi, membangun jalan tol, membangun jembatan, pasti S dulu. S baru H dan E. Tapi kalau industri rumah sakit, pasti H dulu. Jaga kesehatan. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan ini. Izin Pak. Oh iya, silakan Manuel. Ini Pak, kami dari UPR ternyata ada 8 orang Pak. Kebetulan kami ada satu jurusan gitu Pak. Apakah kami bisa satu kelompok Pak? 8, bolehlah karena dia jauh ya. Bukan dari Jakarta, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, tapi tampakkan nanti di dalam diskusi itu ya rekaman 8 orangnya itu terlibat dalam diskusi. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Izin Pak. Ya, Joni. Untuk project based learningnya nanti untuk di-upload di Leads-nya, apakah hanya hasil record dari diskusinya sama PPTK? Ya, yang disubmit adalah satu PPT-nya pada saat PPT itu pada waktu presentasi akhir nanti itu PowerPoint-nya, kemudian laporan dalam bentuk paper, ya. Ketiga baru rekamannya. Jadi ada 3 PowerPoint presentasi, rekaman video pada saat Anda berdiskusi, kelompok berdiskusi, dan yang keempat adalah laporannya itu cukup 10 halaman lah. Tujuan masalah, lalu apa yang menjadi pembahasan dalam proyek itu. Ingat, proyek itu berbatas waktu. Ya. Proyek itu nggak ada berlangsung lebih dari 4 tahun, itu nggak ada. Kalau proyeknya udah selesai ya sudah, nggak ada lagi proyek. Proyek jalan tol berarti ada pembangunan jalan tol. Tapi kalau jalan tolnya sudah selesai, dilaksanakan, dioperasikan,
proyeknya menjadi hilang. Ya. Nah, proyek ketiga, barangkali ada industri yang mau mendirikan manajemen K3. Nah, itu ada yang membuat rancang disebut proyek base planning. Ya. Oke. Cukup? Izin bertanya. Lina? Kan tadi ke Bapak bilang kan satu kelompok itu 4-5 orang ya Pak. Sedangkan kami dari Tera itu kan 2 orang. Berarti boleh berbaur dari PTN lain ya Pak? Boleh, silakan. Oke, baik. Silakan. Siapa lagi? Artinya tadi ada suara laki-laki. Oh ya Pak, saya Pak. Tadi maaf Pak, suara Bapak tadi putus-putus. Bentar ya sinyalnya. Iya. Mau izin konfirmasi lagi. Jadi untuk pembagiannya gimana Pak? Apa dari kami bebas? Bebas. Anda yang menentukan. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah nanti bagi yang nggak kebagian, barangkali karena sendiri ya, laporkan ke saya. Nanti saya jelaskan bergabung dengan siapa gitu. Ya. Kadomi dari dari Universitas Perguruan Tinggi mana? Oh, saya dari ini Pak, PB, Institut Pertanian Bogor. Oh, Bogor. Bogornya prodi apa? Teknologi hasil perairan. Teknologi pertaniannya. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi kita akhiri ya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya, karena saya akan masuk ke kelas berikutnya. Silakan.